Ya ayuhal waladu he anak ingsun. Ya ayuhal waladu he anak ingsun qad alimta teman-teman ngerti sopo siro min hataini saking min hatainil hikayataini min hataini saking ikilah loro al hikayataini nyatane hikayah loro atau cerita loro annaka sak temene siro ikulah tahtaju ora bakal butuh sopo siro ila takfiril ilmi maring akeh-akeh ilmu. Wahai santriku, kata Habib, kata Syekh Jazuli, kata Syekh Al-Ghazali atau kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya, kalau kamu sudah mengerti akan dua cerita tadi, sebenarnya kalau kamu mau memikirkan dan merenungkan serta mau mengamalkan, kamu sesungguhnya sudah tidak banyak butuh kepada ilmu-ilmu yang lain. Wal an yang dalam saiki ubayinu bakal jelasake sapa ingsun laka maring sira jelasake ma ing perkara yajib bukan wajib ala salikin ing atase wong ka ala saliki sabilil haqqi ing atase wong kang ngambah paling dalane pangeran kang hak. Sekarang kalau tadi saya menjelaskan tentang sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang yang benar-benar mau mendekatkan diri atau menuntut ilmu karena ridhonya Allah, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang kewajiban orang yang sudah akan masuk kepada jalannya Allah. Fa'lam ngerti ya sapa sira annahu sak temene kelakuan yang bagi sayukyo laka kedue sira yang bagi sayukyo lisaliki kedue wong kang lumaku atau wong kang lumaku atau orang yang sedang belajar atau berjalan menuju ridhonya Allah. Yang bagi apa sing yang bagi syekhun guru mursyidun kang bisa nuduhake murabbin tur kang ngeramut. Jadi seseorang yang mau menuntut ilmu serta ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia harus memiliki seorang guru, seorang mursyid, sekaligus seorang murabbi. Jadi menjadi gurunya orang yang bisa mengantarkan, sekaligus orang yang bisa merawat. Jadi sampean setiap orang itu kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah harus punya yang seperti itu. Artinya yo selain dia guru, dia bisa memberikan petunjuk kepada kita dan beliau itu juga mau merawat kepada kita, memiliki unsur itu. Jadi bukan cuma sekedar transfer keilmuan, tapi dia juga seseorang yang juga memiliki perhatian atas perkembangan kehidupan batin dan zahir kita, menanyakan kita piye awakmu, kondisimu piye. Jadi kita butuh orang yang seperti itu. Tujuannya apa? Liyakhruja pun bisa ngetakake sapa mursyid utawa syekh al akhlaqo ing akhlak as-su'a kang elek minhu saking salik bitarbiyati kelawan oleh didike mursyid. Wayat alalan bisa ndadekake sapa mursyid makanaha ing panggonane akhlaqus su' khalqan ing akhlak hasanan kang bagus. Tujuannya adalah agar seorang mursyid itu bisa mengeluarkan semua akhlak-akhlak buruk dari seorang murid dan menjadikan akhlak buruk itu berubah menjadi akhlak yang baik. Jadi kudu duwe mursyid. Kalau saya dulu itu rujukan saya itu kalau urusan tauhid ke Madura atau ke Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk tauhid. Jadi semua rujukan tauhid saya ke sana. Jadi lewis bingung tauhid boleh kitab gak temu suwani merono mesti ke Madura, kalau enggak yo ke Sukoharjo. Kalau urusan fikih saya ke Poso. Kalau urusan sosial tasawuf saya ke Al-Hikam, ke Malang. Jadi seperti itu.
seperti itu terus. Cuman saiki guru-guru saya kan semuanya kan sudah meninggal semua. Nah itu ya wis, lek wis bingung-bingung ngono ya mesti ziarah kubur ke sana. Pokoknya ziarah kubur seperti itu. Akhirnya untuk menyembuhkan hati kembali. Selain kita cari-cari. Jadi Gus Babi ya Mas Mif, iya saya mengikuti juga, tapi tidak tidak sama tempatnya di dalam hati kita seperti orang-orang yang tadi saya sebutkan. Lah, panjenengan kalau mau mendekatkan diri kepada Allah harus punya seperti itu. Dulu saya juga banyak, ketika saya masih di Banyuwangi ada namanya Ustadz Wahid, ya Ustadz Langgaran. Tapi saya merasa nyaman dengan beliau, dan setiap fatwa yang beliau berikan buat saya itu nyaman dan bisa saya kerjakan. Artinya beliau paham karakter saya seperti apa. Ya beliau yang saya jadikan panutan. Nah harus punya seperti itu. Harus punya seorang guru. Selama kita tidak punya, ya selama itu pula kita akan terus kebingungan. Jadi gonjang ganjing, ati melok sopo, ati melok sopo, ati melok sopo. Nah ketika saya punya putusan, tes dari sana, saya tidak ikut sudah, yang lain sudah tidak ikut saya. Aku sendiri tahu melok jari beliau A, jari beliau B, harus ada. Nah ini yang bagi lisaniki syaikhun mursyidun murabbin. Jadi harus punya seorang syekh mursyid sekaligus murabbi, seorang guru yang selain dia alim bisa menunjukkan, bisa menyelesaikan semua persoalan kita, tapi sekaligus beliau memiliki perhatian kepada kita. Betul gue beliau menua. Terserah, boleh ayatnya itu gimana ya? Ayatnya itu kalau Allah menghendaki kita baik maka kita akan dipertemukan oleh seorang mursyid. Ada ayatnya itu. Coba nanti bisa searching. Waliyan mursyida itu bahasanya di dalam ayat Al-Quran ada waliyan mursyida. Cuman ayat sebelumnya saya lupa. Kutu. Wa makna tarbiyati kan tujuannya kita menemukan mursyid agar kita bisa dididik sehingga akhlak yang jelek yang ada pada diri itu bisa berubah menjadi akhlak yang baik. Wa makna tarbiyati utawi maknane tarbiyah, maknane pendidikan iku yusbihu menyerupani opo makna fi'lal fallahi ing penggawane petani. Bagaimana yang dimaksud dengan tarbiyah? Jadi seorang mursyid yang sekaligus seorang murabbi yang harus ia lakukan kan tarbiyah, mendidik. Bagaimana yang dimaksud mendidik bagi seorang mursyid, syekh, murabbi, yaitu adalah sama seperti pekerjaannya seorang petani. Alladzi yakla'u nyatane wong yakla'u kang bisa bedol jabut sapa alladzi asyuka ing duri. Jadi bisa mencabut semua duri. Wayuh riju lan kang bisa ngetokne utawa jabuti sapa mursyid utawa fallah an-nabatati ing pira-pira cecukulan al-ajnabiyati kang liya. Dan seorang yang selain bisa mencabut duri, seorang petani yang bisa menyingkirkan duri-duri yang ada pada tanaman, beliau juga bisa mencabut tanaman-tanaman lain selain tanaman yang ditanam. Ya kan? Min baini zar'i ing dalam antarane pegagan atau pertanian min baini zar'i ing dalam antarane pegagan atau pertanian. Jadi bisa mencabut tanaman-tanaman selain yang ditanam. Istilahnya buat sing perkara sing gak penting sing ono di pertanian lah. Liyah sunadra pun bagus apa nabatuhu cukulane tanaman. Wayak mululan bisa dadi sampurna apa raiuhu hasil panene petani utawa hasil panene falah. Itu yang dimaksud tarbiyah. Jadi seorang guru yang senantiasa respon ketika kita melakukan kesalahan, seorang guru yang respon ketika kita sedang dalam kondisi kesulitan, itu boleh guru sing iso kaya ngono, Pak. Yang sebentar-bentar kadang menanyakan kondisi kita, meskipun kita jarang bertemu, kadang kita memiliki rasa rindu, itu cari yang seperti itu.
Wala budda, ketika tidak punya seperti itu, maka ya kita terus akan mengalami kebingungan. Wala budda muka ora kena ora lisaliki kedue wong kang ngambah utawa wong kang golek ilmu utawa wong kang golek maring ridhone Gusti Allah min syaikhin saking syekh yurbihi kang ndidik sapa syekh ing salik wa yursidulan kang bisa nuduhake sapa syekh ing salik ila sabilillahi maring dalane Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah li annallaha alasane nyapa kok kudu kaya ngono li annallaha sak temene Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah iku arsalah ngutus sinten Allah ilal ibadi maring kawula rasulan ing utusan lil irsyadi kanggo iso nuduhake ila sabilihi maring dalane Gusti Allah. Nah, karena sebenarnya Allah itu untuk bisa menunjukkan kepada jalannya mulai dari dulu Allah itu sudah memang mengutus para utusan. Maka ketika kita mau menuju kepada Allah kok gak ketemu karo utusannya pangeran, ya selamanya kita jalannya itu tetap terpontang-panting. Kalau kata Gus Dur, kiai yang sebenarnya itu adalah kiai desa yang tidak pamrih dalam proses mengajar putra putri kita. Sing kadang gak dirumangsani lek iku kiai ini. Itu kalau kata Gus Dur seperti itu. Kalau kata Gus Dur malah seperti itu. Makanya Gus Dur itu ada gerakan apa sudah yang memperjuangkan nasibnya para guru langgar. Ada gerakannya Gus Dur itu seperti itu. Nah itu kan mereka yang betul-betul tulus toh, sing rawat anak sampean yo gak dibayar kalau sampean gak ono urusan anak sampean. Itu sebenarnya adalah seorang kiai. Kalau kata Gus Dur sih seperti itu. Terus karena memang Allah itu sudah mengutus seorang utusan gitu. Maka fa'idhar tahala moko ing dalam arekalane pindah utawa sedo sinten Rasul sallamu kita tambah rahmat sinten Allah alaihi ngatasi Rasul wasallam lan keselamatan minat dunia saking dunia. Ketika Rasulullah sudah meninggalkan dunia, faqad khalafa moko teman-teman ganti sopo al khulafa'u ulama pengganti fi makanhi ing dalam panggonane Kanjeng Nabi hatta yursidu hingga podo bisa nuduhake sapa khulafa al khalaiqa ing pira-pira makhluk ilallahi maring Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah. Maka setelah Rasulullah tidak ada, maka penggantinya itu para khalifah dan terus sampai ke belakang. Sampai ada hadis yang mengatakan al ulama warasatul anbiya. Jadi gak iso perjalanan kembali kepada Al-Quran hadis, gak iso kayak gitu Pak, gak bisa langsung Al-Quran kan hadis, gak iso. Kemarin saja itu ceritanya itu banyak kan kalimat-kalimat ayat Al-Quran yang sebenarnya kita tidak tahu kan, banyak. Jadi yang bisa tahu ya orang yang tahu penjelasannya penjelasannya Nabi. Orang yang tahu penjelasannya Nabi sahabat. Yang tahu penjelasannya sahabat itu adalah tabiin. Yang tahu penjelasannya tabiin ya tabiin ya terus tabiin sampai pada sekarang. Cuman istilahnya itu menjadi ulama, menjadi kiai terus seperti itu. Makanya di dalam tradisi itu yang harus kita jaga bukan cuma sekedar penyebaran keilmuan, tapi hubungan keguruan itu juga harus dijaga. Tujuannya adalah untuk memastikan keautentikan pendidikan yang kita terima. Karena sebagian hadis itu mengatakan ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka ambillah nasihat dari orang yang pantas memberikan nasihat. Orang sak sembarangan ya Pak. Ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian wasyartus syaikhi utawi syarate syekh alladzi yasluhu kang pantes ayyakuna yanto ono sapa syekh iku naiban kang ganteni le Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ayyakuna yanto ono sapa syekh iku aliman wong kang alim. Syaratnya alim dulu. Jadi alim.
Syarat pertama itu harus alim. Tapi la anna kulla alimin, tetapi ini orang sak temene saben-saben wong alim iku yasluhu pantes lahu kedua naib. Cuma bukan berarti semua orang alim itu pantas menjadi seorang mursyid. Cuman syaratnya pertama alim disini. Tapi enggak kabeh wong alim ternyata. Wa inni lan satemene ingsun iku ubayyinu jelasake sapa ingsun laka maring sikra ba'da alamatihi ing setengahe tetengere syekh ala sabilil ijmali kelawan tedalan gemblengan hatta la yudda'i hingga ora den dakwa sapa kullu ahadin saben-saben wong suci annahu sak temene ahad iku mursyidun wong kang dadi mursyid. Cuma pada saat ini aku akan menjelaskan, kata Imam Al-Ghazali, beberapa tanda secara umum yang dimiliki oleh seorang alim yang pantas dijadikan sebagai panutan, sehingga tidak semua orang itu pantas dikatakan sebagai seorang mursyid. Yang pertama syaratnya seorang alim huwa utawi syekh iku man wong yuridu kang mengu sapa man an hubbid dunya saking demen maring urusan dunya wa hubbil jahilan demen maring pangkat. Itu jadi orang alim yang tidak cinta kepada urusan dunia dan juga tidak terlalu cinta kepada urusan pangkat. Itu gambarannya, tanda-tandanya seperti itu. Wa kanalan teman-teman ono kota ba'a teman-teman anut sopo ahad sopo man wong li syaksin sopo man li syaksin maring wong suwiji basirin kang duweni kewaspadaan ati peningan moto ati ya tasal salukan kerantai apa mutaba'atuhu oleh anute syekh ila sayyidil mursalina maring gusti ne para utusan sallallahu mugi-mugi tambah rahmat sinten Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wassalamalan keselamatan. Jadi selain dia tidak memiliki cinta kepada dunia, artinya berpaling dari cinta dunia dan berpaling dari cinta pangkat, dia juga memiliki hubungan yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Iki murid iki nyambung sampai di Rasulullah. Itu syaratnya. Wa kana muhsinan, wa kana lan ono sapa syekh iku muhsinan wong kang sae. Apa nih riyadatan nafsihi? Apa nih riyadatan nafsihi? Oleh riyadone awake mursyid. Orang yang suka riyadhah, orang yang suka munajat. Mingkil latil akli bayane saking kitike mangan. Jadi kalau makan tidak terlalu banyak. Sing model-model kaya ngono. Wasyarabilan ngombe. Wal qauli gak kakek omong. Dan naumilan kakak turu. Berarti saya sangat tidak masuk, jauh sekali. Aku saya senang turu, aku saya senang mangan, aku saya senang ngombe. Aku cuma sekedar bacakan tok, makanya enak lewat komocoy. Wa qasrati sholati lan suwong sing akeh salate, wa sedaqati lan sedaqah, wa shaumi lan posone. Itu adalah tanda-tanda pertama ya. Jadi tanda-tandanya seorang syekh, seorang mursyid yang harus bisa dikaikuti, alim ya, alim, urusan dunia itu gak paten, urusan pangkat ya gak paten ya kan, terus sanate nyambung sampai Rasulullah. Terus sing nomor 3 iku seneng riyadhah, gampangan poso ya, minimal poso-poso sunat lah, gampangan poso. Terus mari ngono lek dawe iku gak akeh ya, jarang turu, sering tangi bengi, terus kemudian banyak melakukan sholat, pokoknya akeh ibadah lah, wong sing taat ibadah. Wa kana mutaba'atu Syekh Al-Basir, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis
Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wassahabatu wa qarabatu wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhussu khususan li muallif hadzal kitab Imam Al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi mulumihi fid dharain amin wa liqad wa li masyayikhina wa li ustadina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin wa ala ali azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lana wa lakum ya hadirina wa lidinina wa lidikum wa aladina wa aladikum wa ahlina wa ahlikum wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allah ta'ala yaftahu lana lahum abwabal khairat wa yassara Allah ta'ala lana lahum muradun ila akhir wa yakhtim lana lahum bi husnil khatimah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi sayyidina Abdul Qadir al-Jilani. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala wa liqad hajatina min hawaijidina al-akhirah sallallahu maqasidina yassarallahu umurana muradina al-akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.